Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahyaka warzuqna fahmana alamu bihi kaifan najika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah, di hari yang ke-27 Ramadan 1422 Hijriah ini kita masih harus menyelesaikan puasa 3 hari lagi. Minggu sekarang, kalau dihitungnya Senin, Selasa, Rabu. Ya, karena itu mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh kita tidak terjadi, bahkan harapan kita terkabul. Apa kekhawatiran kita? Ya, kekhawatiran kita itu tidak mendapat ampunan dosa dan tidak mendapat rahmat dari Allah. Karena itu saya ditelepon biasa sama imam, apa judulnya? Saya bilang kriteria orang yang mendapat ampunan dosa di akhir Ramadan. Ini penting, mungkin harus dibahas karena kebetulan menurut para ulama berdasarkan hadis bahwa hari-hari terakhir asrul awakhir yaitu itsqu minan nar, kita dibebaskan dari api neraka. Artinya kalau dibebaskan api neraka, karena menurut Al-Quran wa iminkum ila waliduha, tidak ada seorang pun manusia kecuali melewati neraka untuk ke surga itu. Kalau ada dosa sedikit saja, nyemplung dia. Tuh. Kalau tidak ada dosa, ya lewat. Nah, bagaimana supaya kita tidak nyemplung ke neraka? Alias kita harus bebas dari dosa. Inilah kriterianya. Sebelum saya menjelaskan kriteria itu, memang untuk penghapusan dosa banyak di Quran. Innal hasanat yudhibna sayyiat, perbuatan yang baik bisa menghilangkan perbuatan yang salah. Ya, sedekah, infak, semua itu bisa hilang, bisa habis kesalahan kita. Tapi sebaliknya juga perbuatan salah bisa menutup atau tidak diterimanya perbuatan yang baik. Itu sama. Kita harus tahu kira-kira yang menghambat diri kita tidak cepat masuk surga atau punya dosa itu apa. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Ya, di dalam hadis dan pertama Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah sangat mencintai kepada orang yang bertaubat. Jadi salah satu untuk hilang dosa adalah dengan taubat. Salah satu ada istighfar, ya. Kemudian juga umroh. Itu umroh itu kafaratun lima bainahuma. Jadi mengaperati dosa di antara umroh ke umroh. Jadi yang umroh tiap minggu, ya dosa seminggu hapus. Jadi untuk hapus dosa itu banyaklah caranya gitu. Tetapi ada yang disebut oleh para ulama, terutama ya Imam Ghazali, bahwa berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 17-18 itu ada 3 kriteria orang diambil dosa itu. Di surat An-Nisa ayat 17 Allah berfirman begini, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Di ayat 18-nya, laisatit taubatu lil ladzina ya'malu sayyi'at hatta idza hadara ahadkumul maut faqala inibtudul an wala alladzina yamutun kuffar ulaika atadil kami adzaban alim. Jadi menurut ayat itu, sesungguhnya yang pantas diterima tobatnya oleh Allah
Bahkan pantas itu kan terjemah yang santun, artinya pasti Allah menerima tobat. Kepada siapa? Lilladzina ya'maluna su, setiap orang yang mengerjakan kesalahan, kejahatan. Su itu sebenarnya beda dengan zolim, tapi biasa saja langsung kezoliman boleh. Su itu ke apa? Su jelek, sesuatu yang jelek, sauah, yang dilarang. Yang dilarang itu nggak besar, Pak. Yang kecil juga dilarang, dia su itu. Orang yang pantas menerima tobat atau yang diterima tobatnya oleh Allah khusus untuk orang yang melakukan su, kesalahan atau pelanggaran. Sumaya tubuh min qorib, kemudian dia tobat min qorib, dari saat itu juga. Maksudnya kan tafsir qorib itu qoribul ijabah, qoribul qabul, dekat sekali untuk dikabulnya, diijabahnya. Kalau kita setelah berbuat salah langsung tobat, itulah yang akan diterima tobat Allah. Dan Allah memang haliman halimah, maha tahu dan memang sangat bijaksana. Tetapi di ayat 18, laisat taubatul ladzina ya'malun sayyi'at, tidak akan diterima tobatnya orang yang berbuat salah, jangan besar, anekan kecil, tidak akan diterima tobatnya. Apa? Hatta idza hadara ahlul maut, jika sudah datang kematian, datang ajal kematian, baru dia qala ini tubtul an, hari ini ya Rob aku tobat. Nah, padahal itu sudah datang kematian. Kematian itu artinya jogorgir ternyata, bukan malaikat ajroil, bukan. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun sudah datang Azrail lalu takut, orang itu ke Azrail lalu tobat, masih diterima asal belum sampai ke tenggorokan nyawanya. Kalau sudah di tenggorokan nggak diterima. Coba itu, sejak misalnya orang melakukan dosa tahun 2020, atau katakanlah kita dulu ya 2000 berapa, 2000 lah gitu, 2001 sampai 2010, belum tobat kita, pas tobat langsung diterima oleh Allah. Berapa tahun misalnya kita berbuat dosa, ini kan 70 tahun, asal penting jangan sampai jamaah di tenggorokan, diterima oleh Allah. Begitu baiknya Allah. Sebab orang yang beriman dan punya keinginan masuk surga akan ditampakkan malaikat Ajrail dan merasa takut dia. Kecuali orang preman mungkin ya, yang nggak takut. Saya kira ciptaan Allah yang disebut malaikat itu menakutkan kalau Ajrail. Kalau Jibril menyenangkan. Kadang-kadang Jibril juga menakutkan kalau pertama kita datang malaikat. Apalagi Ajrail. Takut Ajrail, langsung tobat dia. Misal 2 menit lagi sebelum tenggorokan diampuni oleh Allah. Begitu baiknya Allah. Cuman kita kan kalau ditanya Bapak, iya sih udah taubat mah Pak Ustadz, Pak Kiai, istighfar ya juga, wabil ashari hum yastaghfirun, setiap malam istighfar. Tapi kriterianya ini yang belum terpenuhi. Ada berapa kriterianya? Ada 3 semuanya. Kalau ada dosa dengan sesama jadi 4, harus mengembalikan hak orang lain, atau istihlal minta halal, atau istibro minta dibebaskan. Itu kita tidak akan bahas itu. Jadi yang 3 aja dulu ya. Pertama, orang yang diterima tobatnya itu al-iqla namanya. Al-iqla itu memutus rantai sabab-sabab berbuat salah, sabab-sabab berbuat dosa, diputus rantainya, iqla, dicabut. Makanya tobat itu menurut Imam Ghazali harus disebut satu-satunya. Sebab sebelum iqla harus ada 2, iktiraf, dia mengaku dosa, mengaku salah, diaku itu salah. Dan yang kedua iktidar, rumoso itu siap disanksi. Nah kalau orang iktiraf iktidar itu syarat tadi iqla, itu dicabut dosa yang sudah, diakui itu salah dan siap disanksi. Nah ya sanksi tentu ya ada di dunia, ada di akhirat. Iktidar, rumasa, bukan ngaku, rumasa. Mau diapain juga kena rumasa. Kalau diakui ya memang dosa kita, harus itu. Ya persoalannya kita kan kadang-kadang yang diakui oleh kita yang baik-baik malah, sholat, infak, puasa, baca Quran, apalagi bulan puasa. Saya sudah infak sekian, saya sudah baca Quran sekian kali hatam.
Itu i'tiraf yang salah itu ya. Mengaku amal baik belum tentu baik, sehingga tidak boleh ujub, dan itu menghapus kepada amal itu sendiri. Perbuatan baik ada juga dihapus, sudah memang infak kita, tapi dikatain sama orang lain, itu juga batal. Kemarin saya infak ke masjid, sudah nggak bangun kan mau miliaran, saya sudah infak 100 juta atau 1 juta. Dan kalau infaknya banyak biasanya kan ada ria ya, biasanya rugi Pak. Makanya saya sampaikan kepada bapak-bapak, kalau infak memang masih kecil, kalau kecil kan unsur rianya kecil, tidak ada malah. Masa 1000 masih ingin dipuji, padahal uangnya miliaran misalnya. Makanya saya sering sampaikan, yang untung orang-orang miskin Pak. Orang miskin berinfak 1000 dan tidak akan dipuji orang miskin. Beda kalau misal uangnya miliaran ingin dipuji. Bahkan dengan niat saja sudah dicatat. Jadi kalau dia memang tidak mampu, sudah puluhan tahun belum pernah punya uang yang diinginkan oleh dia untuk infak atau sesuai kebutuhan, ingin saja memberi, itu sudah dicatat sama Allah, dibandingkan dengan infak 1000 ingin dipuji atau 1 juta ingin dipuji. Lebih baik ya. Makanya Nabi sampai, ya Allah, saya kumpulkan dong orang-orang miskin. Seorang miskin mah kalau infak nggak ada yang dipuji, memang kecil-kecil ya, keterlaluan yang kecil ingin dipuji mah ya. Nah ini unsur yang ingin dipuji itu biasanya besar. Jadi Allah tidak akan melihat besar kecilnya, tapi sejauh mana harakatul qalb, gerakan hatinya, imannya kepada Allah seperti apa. Ingat tadi Bapak, bahwa i'tiraf terhadap dosa itu satu kewajiban, i'tidar mengaku meromoso satu kewajiban. Tapi kalau kebaikan jangan diaku, jangan mengaku, lupakan saja. Seperti membuang batu ke kali, kan lupa orang ya. Ini maksud saya tadi, syarat pertama untuk diampuni dosa ada al-iqla. Apa al-iqla? Mencabut dosa yang sudah, memotong rantai sabab-sabab dia maksiat. Misalnya apa? Kalau misal dia bisa maksiat dengan sebab bekerja di satu perusahaan, lalu maksiat apa contohnya? Ya misal melihat perempuan, atau hukum riba, atau ngobrol dengan teman yang gak baik, putus sudah, berhenti dari kerjaan itu. Nah itu maksudnya dari ikhlas, sebab itu mengganggu, datang lagi. Saya juga pernah melakukan itu. Siapa yang tidak sayang uang banyak? Tapi uang banyak itu waktu saya usaha dulu, ternyata harus nggak bohong. Jadi kalau saya malah betah nggak bohong gitu, udah berhenti. Harus lobby dengan orang yang ya maaf senangnya perempuan. Aduh saya nggak betah itu. Nah itu maksud saya ikhlas. Udah putuskan itu. Jangan kerja di situ. Kalau memang kerjaan kita, apalagi istilah ada tempat basah, ada tempat kering. Ya, hati-hati tempat basah bisa kuyup gitu, bisa ingimas dan bisa pigom rotim yakmahun, bergelimpangan di dalam kemaksiatan kena basahnya, basah kuyup namun toat. Dan istilah basah itu kan artinya mudah untuk apa? Mudah untuk dapat uang kan ya? Nah dapat uang itu kan kalau sesuai kemampuan kita, potensi kita. Kalau di luar potensi kemampuan kita dapat uang banyak kan perlu dipertanyakan. Baik, ya sekali lagi, satu syarat diterima dosa itu adalah al-iqla. Apa al-iqla? Mencabut dosa, memutus rantai dari sabab-sabab kita berbuat dosa. Jadi sebenarnya tadi yang sebut su ya, su itu kesalahan yang tidak seberapa sebenarnya, jelek. Ya jelek, makanya ada dipandang baik oleh orang-orang abror, tapi orang-orang yang mukorobin mah jelek. Nah contohnya apa? Maaf ya, su itu kalau ada santri misalnya tidak pakai peci, pantas saja santri pakai bajunya baju pendek. Tapi kalau sudah jadi santri, jadi imam, jadi guru, nah jelek itu kan. Nah itu su itu dari aspek sosial dan dari aspek estetika, hay'ah itu estetika. Ibadah itu nggak bisa begitu, ada al-adab. Masa seorang imam pakai baju pendek ya,
Jangan pun imam, makmum aja tidak boleh. Ya mikir saja, masa kok kepada Allah cuman pakai baju pendek. Kalau kita dipanggil sama pejabat dangdana dua poe, dipanggil wali kota apalagi dipanggil Jokowi, bisa seminggu dangdanana mau dijasola jaitola itu. Ini menghadap Allah ya. Kira-kira seperti contohnya. Karena kita harus punya etika dan estetika, adab dan akhlak dan tazayyun di situ. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Harus indah kita menghadap Allah itu. Ini maksud saya, su itu tadi sesuatu yang dipandang baik oleh orang abrol, tapi dipandang jelek orang muqarrabin. Abrol itu orang yang ahli ibadah, al-abid. Al-muqarrabin orang yang spesifik, orang yang khusus. Makanya jangan iri orang berpakaian lebih. Ada seorang ulama pakai sorban gede, pakai jubah gede, pakai eagle, ya, karena memang menghormat apa? Menghormat ilmunya, misalnya. Makanya ada sampai hadis kan, orang yang paling diazab Allah cilaka, hari pakaiannya pakaian ulama, tapi pegawainya preman. Nah, itu tidak boleh juga. Atau sebaliknya, ulama tapi pakaian kos preman, nggak boleh juga. Sholat bisa pakai kaos ke masjid, pakai gambar lagi belakangnya, gambar kotak-kotak. Nggak boleh. Itu maksud saya tadi al-ikla. Nah, ikla itu diputus rantai oleh sabab-sababnya dari maksiat atau dari sud. Satu ya. Kedua, an-nadam. An-nadam itu al-huznu. Al-huznu itu duka cita, sedih, nolongso. Kenapa sedih? Sedih dari apa yang sudah dia berbuat jahat. Sampai disebut ada al-bukain, sampai harus neteskan air mata, nangis namanya. Itu syarat, Pak. Syarat. Saya tanya Bapak sekarang nih, sudah berapa air mata menetes karena Bapak sedih berbuat dosa? Kayaknya Pak, maaf ya, ini belum puasa aja, malam waktu apa kalian kodar, sudah meneteskan air mata? Kayaknya belum. Ya, aku aja deh. Ini syarat al-huzun itu. Syarat. Makanya di dalam kitab tasawuf ada al-bukail kadhibi, ada nangisnya yang bohong, nangis palsu. Nangis palsu itu tangisan buaya atau apa namanya? Buaya berair mata. Kenapa sebut tangisan palsu? Dia melakukan sesuatu, dia sedih melakukan dosa, tapi tidak disertai dengan luhud. Luhud itu ada bangkit semangat keinginan untuk ibadah. Makanya saya atoilah redaksinya begini: al-huznu ala puk dan taat ma'a ada min luhud min alamatil iktirori. Sedih, nolongso, sebab dia tidak bisa dulu berbuat amal soleh, tapi tidak disertai dengan ingin mengerjakan amal soleh. Itu tanda tertipu oleh dunia, tanda dipelintir setan. Iktiror itu tadi tipuan setan. Jadi kita kalau sekarang merasa sedih dulu, ya, kenapa sedih dulu? Saya waktu miskin impaknya cuma sedikit, sedih, suka ngomong sama ustadz, masih sedikit. Nah kalau sudah banyak, ada rasa sedih. Dulu waktu nah kalau dulu sedih kena sedikit, ya banyak sekarang. Dulu sedihnya apa? Tidak semangat waktu Asrul Awakhir di tahun 2021. Lalai saja kita di piaan, ke Ustaz kita harau pi Asrul Awakhir. Udah semangat, udah sungguh-sungguh, siap-siap di Asrul Awakhir. Dulu sedih kita. Nah sekarang masih santai, nggak ada artinya itu. Kalau dulu sedih apa? Sedih tadi baca Qur'annya ya tidak banyak lah, ya Allah menyesal, habis saja puasa mau lebaran baru satu khataman Al-Quran, dulu sedih. Atau kita, tapi tidak disertai dengan ingin buat juz, ingin 2 khataman. Nah, itu min alamatil iktiror, tanda tertipu oleh dunia. Apa yang membuat kamu sedih? Kok masih juga tidak seperti ada perubahan seperti semula? Kan itu tangisan buaya namanya ya. Jadi bohong tadi itu. Kalau yang tangisan jujur itu tadi al-husnunya, dia siap untuk merasakan yang berat sekalipun,
dan ditambal, istilahnya ditambal itu bahasa ditambal. Dulu kurang, sekarang tambah. Itu maksudnya tadi al-huznu. Syarat yang kedua harus dipenuhi oleh kita. Di dalam hadis itu Rasul sampaikan, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin. Innallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin. Allah sangat mencintai kepada setiap hati yang suka sedih. Sedihnya apa? Ya tadi sedih karena berbuat dosa, ada kekeliruan. Dikira tadi benar padahal salah. Kan tadi syaratnya di Quran surah An-Nisa ayat 17, bijahalatin. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'malu su'a bijahalatin. Dia melakukan kesalahan bijahalatin dengan sebab tidak paham, tidak tahu itu salah. Kalau yang tahu salah namanya sengaja, amdan. Kalau tidak tahu salah kan khot'an, salah persepsi. Salah persepsi atau nisyan, lupa. Kalau lupa ya tahu juga, cuman kalau lupa kan dengan sebab tua bisa lupa, dengan sebab sakit bisa lupa, dengan sebab setan bisa lupa, nisyan. Jadi Quran itu di hadis itu dia ulama ada khot'an, ada nisyan, ada amdan. Ini yang sebut jahala itu dosanya karena khot'an, salah persepsi, atau nisyan, lupa, atau jahala tidak paham. Dulu waktu dia mengerjakan dosanya. Nah maka itu tadi harus sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu, udah selain berhenti ganti. Itu Pak. Yang kedua apa tadi? Al-huznu, ya. Bahkan menurut Ali Ad-Duqaq, kalau orang dalam ibadah itu banyak sedih, ternyata al-huznu fi tariqatillah muddatas syahrin ma la yaqta'u min dunil huzni bisanatin. Kalau sedih waktu ibadah itu bisa lebih cepat datangnya kepada Allah dalam waktu 1 bulan. Jadi sebulan puasa tanggal 1 Selasa nanti sampai hari Rabu, kalau kita banyak menangis, menyesal, itu lebih cepat sampai ke Allah daripada kita tadi dari Syawal sampai Sa'ban dulu benar sedih. Jadi saatnya sekarang. Apalagi bulan Ramadan hari terakhir atau waktu Ashura Awakhir di malam hari. Kan ada surat taubat yang memang di bulan Syawal di siang hari boleh, tapi kita kalau di bulan Ramadan bahkan ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk supaya i'tiraf, mengaku dosa dan i'tidar, ingin siap disanksi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau pakai Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, itu redaksinya. Jangan begini, Allahumma innaka apa? Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Salah. Harus pakai ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, salah juga. Itu kan redaksinya begitu. Bacanya saja kadang-kadang kita salah. Jadi sebetulnya redaksi itu redaksi Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau afuwun, maha pemaaf. Bahkan afuwun itu banyak sekali pemaafnya. Sawatawaba afuwun tuhibul afwa. Selain Allah maha pemaaf, cinta, senang kepada yang pemaafan, sedang memaafkan Allah. Tapi jangan dilihat, saya mah Pak Kiai mau terus saja berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah senang kepada yang memaafkan. Nanti Allah, ya itu nggak boleh begitu. Kan itu namanya tahu, itu mah tahu, bukan jahalah. Itu mah tahu, dia sengaja amdan berbuat dosa karena ingat kepada ampunan Allah. Nggak boleh. Yang diampuni Allah jahalatin, dia tidak sadar, tidak tahu dan tidak paham itu dosa. Ya, tidak tahu. Ya, misalnya kalau ada orang tawamah, kemar sama kan, kemar itu adik kakak ya, lalu nginep di rumah kita misalnya, kan hampir mirip-mirip sama-sama, lalu tidak tahu, dikira istri kita, padahal tahu amahnya, kemarannya, kita tidak tahu, diampuni oleh Allah. Tapi lamun nyawa mah beda lagi hubungan, amdan itu mah sengaja gitu. Ini tidak tahu. Sampai saya dulu waktu ngaji di Padarincang, tapi itu mah kiai kan ya, suka lucu-lucu. Ini orang pengantin baru, ada mertua nginep di rumah, salah.
salah persepsi, dikira istrinya, ternyata mertua. Lalu ada santri ngomong, memang mertuanya tuh ngomong pakai nah itu contoh saja kisah begitu. Jadi kalau sampai itu mertuanya udah belegug deh, ya, meureun hayang ngarasa anti minantu cicing wae atau saduana dosa itu mah. Iman dua-duanya tidak sadar, jahalah. Dikira teh istrinya. Atau si mertua dikira dia memang bapana, ternyata minantu. Itu masih diampuni oleh Allah. Saya kalau ngaji dengan kiai di pesantren memang contoh-contohnya seperti itu, tapi gak apa-apa kan, supaya paham bahwa jahalah itu tadi tidak tahu, dia tidak sadar, tidak paham bahwa itu salah. Baik, sekarang yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Tarkudan bipi mastakbala, ditinggalkan dosa di masa yang datang. Apakah dosa yang kemarin sepertinya atau dosa-dosa lain? Makanya paling efektif bulan puasa ini, Pak. Paling efektif tarku itu meninggalkan yang jauh, eksternal, atau nahi, mencegah dari yang datang. Di tarku itu ada di samping ditinggalkan atau dekat. Kalau nahi jaga jauh. Nah, puasa bukan hanya nahi dan tarku, tapi imsak, menahan dari hawa nafsu. Luar biasa itu. Makanya Imam Ghazali tetap imsak itu tarku wa nahyu. Tetap tidak hanya imsak internalitas, tidak hanya menjaga keinginan hawa nafsu dari yang salah, tapi harus ditinggalkan, dijauhi. Nah, udah kemarin contohnya ya, di aspek fikih dia biasa mabok kalau lihat kalau mencium sampah, mabok dia, muntah. Ada sampah dia nyamperin ke situ, tidak menjauhi, mabuk dia, muntah, batal puasanya. Sebenarnya tahu bahwa kalau sabab dia melihat apa sampah, muntah, nggak boleh, harus dijauhi. Ada seorang perempuan baru nikah 2 bulan dia hamil, kan ngidam tuh, lamun puasa lakina langsung muntah, kudu jauh kata puasa lakina. Ima sengaja kalangan pengantin baru didekatin sama ngedekatin suaminya, muntah, batal puasanya. Coba itu. Ya, jadi ada sengaja, ada yang tidak sengaja. Makanya tarkud dan bipi mastakbala, tinggalkan tuh dosa di masa datang. Pokoknya curang, pimualun. Pimualun itu bahasa apa ya? Bahasa Sunda ya? Tak apa bahasa Indonesianya? Pimualun itu tidak akan lagi mengulang. Ya. Tidak akan lagi mengulang selamanya. Dari sekarang sampai saya wafat. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma abqaitana. Itu jampe, itu doa untuk supaya cepat hafal. Kalau di pesantren Al-Badar hafal semua santri saya. Yang sanad wajib hafal. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma abqaitana. Ya Allah, rahmatilah aku dengan meninggalkan seluruh dosa selama aku hidup. Selama kau memberikan hidup pada aku, bukan hanya ketika mau hafal Quran, setelah hafal juga ditinggalkan itu dosa-dosa itu. Coba kita lakukan mulai dari sekarang. Pokoknya tidak akan lagi berbuat dosa lah. Sudah, insya Allah di akhir Ramadan sekarang kita mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berapa tadi syaratnya, Pak? 3, diulang ya. Nah, 1, ikhlas, putus rantai, udah. Sabab-sabab yang jadi dosa sudah. Kedua, al-hazan, harus disertai dengan nolongso, sedih, duka cita karena kita salah tadi. Dalam untuknya, kalau tahu mah tidak akan laksanakan, karena saya salah, saya jadi sedih, Allah ternyata salah itu. Nah, kalau tadi orang sengaja tahu, itu bukan dosa yang diampuni. Kalau orang Sunda bilang dosa apa? Bukan batok sambal yang ya sengaja ini. Kenapa kamu berbuat maksiat? Ya kan kemarin saya tobat, dosa kemarin sudah diampuni sama Allah, makanya saya berbuat dosa lagi sekarang. Nah, itu amdan namanya, gak diampuni. Dosa lagi. Ada orang begitu, salah rumus. Kan mau pengampun, maaf ya, Allah Maha tahu, itu memang betul. Tapi kalau segala sesuatu disandarkan kepada Allah Maha tahu, salah juga. Misalnya sholat tidak sempurna, amal tidak sempurna, Allah Maha tahu lah, memaafkan. Enggak juga kalau sadar. Kalau sadar dan tahu itu enggak sempurna, enggak mau diampuni kok. Yang diampuni itu yang dia tidak tahu, tidak sadar itu sempurna gitu. Bijalatin. Surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 17. Kalau dia alimin, tahu, sadar, makanya tadi dia tuh dia setelah tahu, iktidar, sadar itu salah, diakui dan rumasa salah.
dan mungkin Allah lebih cepat memaafkannya. Seorang pencuri kalau datang ditangkap polisi lalu ngaku salah, saya kira polisi rek nempereng juga pikir-pikir, rek ngaborgol juga pikir-pikir, bidu sini sadar mah kalau ngaku salah, tapi belum tahu salah diborgol digabotan. Tapi enak mah kadang-kadang jangan manu geus ngaku salah tetapi diborgol. Nah, itu mah lain deui itu mah. Ya, sama memang dendam mungkin. Tapi kalau polisi yang baik, ya mau saya ya mudah-mudahan baik nantinya. Kalau pencuri itu salah dan dia mengaku salah, ya polisi juga sopan Pak. Pan polisi malah jangan kebodohan jelema supaya jelema sadar. Begitu melihat polisi seperti tadi, begitu lihat malaikat tobat diterima oleh Allah. Begitu melihat polisi sadar, yang tadinya mau ngaku, begitu polisi mau rantai ngaku, Pak saya sudah betul mencuri Pak, mau dirantai, mau diborgol, mau dipikir ke kudu pakai senal, pasti suruh pakai senal. Kalau memang polisinya hideng, tapi kalau polisinya itu hideng, pakai senal kita menang. Jadi itu kaitan dengan persoalan-persoalan yang tadi tidak tahu hukum yang harus dipakai diterapkan. Baik Bapak semua, sekali lagi syarat kriteria bisa diterima tobat 3, 1 ikhlas, cabut dan tinggalkan, putus rantai dari sebab-sebab dosa. Kedua, al-huzun, rasa sedih. Dan yang ketiga, tarkud dan bipi mastakbala, tidak akan lagi berbuat dosa masa yang akan. Seperti kita sekarang kan puasa bisa Pak ya, puasa bisa tidak ngerokok, tidak ngunjing, ya kan, tidak ngomongkan bertua, bisa, tidak ngomong-ngomong nyandung, bisa. Apa kalau misal ngadat lagi, nah itu mah sudah jadi orang baik gitu. Coba pakai itu dari sekarang sudah puasa 3 hari lagi selesaikan setelah tahun 2022 dan kita kalau toh hidup dan niat meninggalkan dosa dicatat oleh Allah. Niat saja. Hidup kita belum pernah berinfak karena tidak punya uang, niat saja dicatat. Itu di dalam kitab Minhaj Muslim karangan Muslim itu Abu Bakar Al-Jazairi. Meniatkan saja dicatat oleh Allah, baiknya Allah, harakatul qalb ya, niat saja, kita niat saja. Mudah-mudahan dari tahun ini kita niat tidak akan berbuat dosa lagi, dan bahkan kita niat untuk beramal soleh, insya Allah diampuni dosa dan di surganya dapat derajat tinggi. Amin ya robbal alamin. Sudah kultumnya terlalu lila ya, ini menjadi kulimas ya, 15 menit bisa bisa kutipu ya 30 menit kan, 7 menit cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ada yang tertinggal, nah setelah lagi saya mohon doanya kepada bapak-bapak sedang mau ngebangun pesantren putri sudah alhamdulillah kondusif. Nah ini pesantren putra belum kondusif, saya mau ngebangun, doakan ya, doakan sing aya rezekina, amin ya robbal alamin. Sebab saya melihat hafid-hafidoh ini gak dipisah. Bagaimana nanti calon hafid-hafidoh gak dipisah, soksin aya kubisi rempan kubeja, doakan ya, angkanya cukup besar ya, di sini juga bangun. Tapi lamun doa yang dikabul, diijabah, ya Allah mudah-mudahan Pak Kiai Badudin Ustaz Bunding sing kabul, sing buru-buru beres pesantrenna. Lamun hayang dijabah, bere duitna pasti dijabah. Beres pesantren. Lamun mudah-mudahan ya Allah doakeun Ustaz Badudin sing selesai pesantrenna, tapi teu dibere ku Bapak. Sigan wali lah eta mah gampang supaya dijabah kiri besanalah. Mun boga duit mah ulah leutik-leutik ya teu naon. Tapi saya memerlukan bahan-bahan saja nanti ya. Ada yang di semen, ada yang batu, ada yang pasir, silakan. Di sini nggak bangun miliaran, di sana cuma 2,5 M. Di sini kan 18 miliar. Mudah-mudahan di sini juga selesai. Ya, ini adalah lumbungnya itu. Meskipun sekarang dibuat tahfidz, di sana adalah sawahnya, ladangnya. Supaya nanti masjid Pino ya di mana-mana dengan sebab para hafidz dan hafidh. Dan bahkan kalau pesantren saya dengan tafsirnya. Insya Allah pesantren saya meskipun tadi hafal dan juga bisa menjelaskan Al-Quran. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Segera doakan Pak. Dan bagi yang ingin nanti lihat seperti apa bangunnya, boleh ngahubungi ini aja, ngobrol ke Mus atau Hasan. Saya titipkan proposalnya sana. Bagi yang ingin tahu, ya penikmat ingin tahu lah, bener teh yang bangun, coba yang nempo ya. Kumaha cara ngabangun, di mana tempatnya? Silahkan nanti hubungi Hasan aja ya, saya titip di sana karena kalau dibagikan takut ruas ya.
Nah, bisa misalnya bisa lurus mana untuk amal bisa gering, Pak. Orang yang tidak mau yang tidak mau memberi, begitu dikasih informasi harus memberi, oh bisa sakit, Pak. Bisa muriang tiris. Nah, itu tapi namun biasa mereka mah lancar gitu. Ada orang dipaksa. Nah, supaya Bapak tidak gering mau dibagikan proposalnya. Ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Silakan nanti hubungi Pak Hasan atau Mus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.